Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'budi qablal ibadati wa zalika haqiqatu ma'na syahadah. Artinya sesungguhnya asal pokok dasar agama itu ialah tahu terhadap apa yang disembahnya sebelum melakukan amal ibadah dan pengetahuannya. Itulah hakikat mana syahadah. Awal wajibun alal insani marifatul ilahi bistiqoni. Yang pertama wajib terhadap manusia tahu yang disembah serta dalilnya bisa. Kalau aqaidnya iman itu ada 50 perkara, 20 sifat wajib di Allah, 20 yang mustahil di Allah, 1 yang jaiz di Allah. Jadi jumlah 41. 4 yang wajib di para rasul, 4 yang mustahil di para rasul, 1 yang jaiz di para rasul. Jadi jumlahnya 9. 9 sama 41 jadi jumlah 50. Aqaidnya sifat wajib bagi Allah ada 20 sifat. Sifat mustahil juga ada 20 sifat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, murida, aliman, hayyan, samian, basiran, mutakaliman. Adam, hudus, fanamu, masalatun lil hawadisi, itiyasa, adud, ajazun, karoha, jahlun, maut, saman, umyun, bukmun, ajizan, karihan, jahilan, maitan, asama, ama, abqama. Kalau sifat yang jaiz di Allah ada 1, yaitu fi'lu kulli mumkini aw tarkuhu. Artinya mengerjakan sesuatu yang mungkin adanya atau meninggalkan sesuatu yang mungkin adanya. Yang wajib di para rasul ada 4, jaiz 1, mustahilnya juga 4. Yang wajib di para rasul ada 4, jaiz 1, mustahilnya juga 4. Sidik, amanah, tablik, fatona, benar terpercaya, menyampaikan serta pintar. Kizib, hianat, kitman, dilada, bohong, hianat, menyembunyikan serta bodoh. Kalau sifat yang jaiz di para rasul ada 1, yaitu al-aradul basyariyah. Artinya sifat kemanusiaan seperti manusia biasa. Manakah pembagian sifat yang wajib di Allah Ta'ala itu? Yaitu 1 sifat wujud. Kalau mananya sifat wujud wajib Allah Ta'ala ada, mustahil Allah Ta'ala tiada. Karena dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu yang menciptakan langit 7, bumi 7, serta apa-apa yang ada antara bumi dan langit. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala ada, yaitu wujudu hazihil mahlukati. Artinya adanya ini seluruh alam. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang kedua yaitu sifat qidam. Kalau mananya sifat qidam wajib Allah Ta'ala terdahulu adanya, mustahil Allah Ta'ala baru adanya. Karena dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran,
Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Artinya Allah Ta'ala itu yang terdahulu, tiada awalnya, dan yang terkemudian, tiada akhirnya, dan yang tahu terhadap zahir dan batin. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala terdahulu adanya, yaitu annahu law kana hadisan lataja ila mudisin wa huwa muhalun. Artinya kalau Allah Ta'ala baru adanya, tentu Allah Ta'ala perlu terhadap yang mengadakannya. Sedangkan kalau Allah Ta'ala perlu terhadap yang mengadakannya, itu mustahil. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ketiga yaitu sifat baqo. Kalau mananya sifat baqo wajib, Allah Ta'ala kekal abadi. Mustahil Allah Ta'ala rusak. Karena dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya Allah kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala kekal abadi, yaitu annahu law kana faniyan lakana hadisan wa huwa muhalun. Artinya kalau Allah Ta'ala rusak, tentu Allah Ta'ala baru adanya. Sedangkan kalau Allah Ta'ala baru adanya, itu mustahil. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang keempat yaitu sifat qiyamuhu mukhalafatu lil hawadisi. Kalau mananya sifat mukhalafatu lil hawadisi wajib, Allah Ta'ala beda dengan segala sesuatu. Mustahil Allah Ta'ala serupa dengan segala sesuatu. Karena dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Artinya tidak ada satu perkara pun yang menyerupai Allah. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala beda dengan segala sesuatu yaitu annahu law kana mumasilan lil hawadisi lakana hadisan wa huwa muhalun. Artinya kalau Allah Ta'ala serupa dengan segala sesuatu, tentu Allah Ta'ala baru adanya. Sedangkan kalau Allah Ta'ala baru adanya, itu mustahil. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang kelima yaitu sifat qiyamuhu binafsihi. Kalau mananya sifat qiyamuhu binafsihi wajib, Allah Ta'ala berdiri dengan zatnya. Mustahil Allah Ta'ala tiada berdiri dengan zatnya. Karena dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah yang hidup serta yang berdiri dengan zatnya. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala berdiri dengan zatnya yaitu annahu lawih taja ila mahalin lakana sifatan wa kaunuhu sifatan wa huwa muhalun. Artinya kalau Allah Ta'ala perlu terhadap tempat, tentu Allah sifat. Sedangkan kalau Allah sifat, itu mustahil. Annahu lawih taja ila musisin lakana hadisan wa kaunuhu hadisan wa huwa muhalun. Artinya kalau Allah Ta'ala baru adanya, kalau Allah Ta'ala perlu terhadap yang mengadakannya, tentu Allah Ta'ala baru adanya. Sedangkan kalau Allah Ta'ala baru adanya, itu mustahil. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang keenam yaitu sifat wahdaniyat. Kalau mananya sifat wahdaniyat wajib, Allah Ta'ala Maha Esa, baik zatnya, baik sifatnya, baik fiilnya. Mustahil Allah Ta'ala berbilang-bilang, baik zatnya, baik sifatnya, baik fiilnya. Karena dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Artinya katakanlah olehmu Muhammad kalau Allah Ta'ala itu satu. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala Maha Esa yaitu annahu law kana muta'addidan lam yujad syai'un min hazihil mahlukati. Artinya kalau Allah Ta'ala berbilang-bilang, tentu tidak akan tercipta macam-macam makhluk. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ketujuh yaitu sifat kudrat. Kalau mananya sifat kudrat wajib, Allah Ta'ala Maha Kuasa. Mustahil Allah Ta'ala lemah. Karena dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya kalau sesungguhnya Allah Ta'ala itu atas segala sesuatu itu Maha Kuasa. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala Maha Kuasa yaitu annahu law kana ajizan lam yujad syai'un min hazihil mahlukati. Artinya kalau Allah Ta'ala
terpaksa. Kalau Allah Ta'ala lemah, tentu Allah Ta'ala terpaksa. Kalau Allah Ta'ala lemah, tentu Allah Ta'ala terpaksa. Sedangkan kalau Allah Ta'ala terpaksa, itu mustahil. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang kedelapan yaitu sifat iradat. Kalau mananya sifat iradat wajib, Allah Ta'ala maha menentukan, mustahil Allah Ta'ala terpaksa. Karena dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, fa'alul liman yurid, artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu atas segala sesuatu itu maha menentukan. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala maha menentukan yaitu annahu law kana karihan lam yujad syai'un minha lakana ajizan wa huwa muhalun. Artinya kalau Allah Ta'ala terpaksa, tentu Allah Ta'ala lemah. Sedangkan kalau Allah Ta'ala lemah, itu mustahil. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang kesembilan yaitu sifat ilmu. Kalau matanya sifat ilmu wajib, Allah Ta'ala mengetahui, pintar, mustahil Allah Ta'ala bodoh. Karena dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, inna allaha bikulli syai'in alim, artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu atas segala sesuatu itu maha mengetahui. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala pintar yaitu annahu law kana jahilan lam yujad syai'un min hadhil makhluqati, artinya Allah Ta'ala itu artinya kalau Allah Ta'ala bodoh, tentu Allah Ta'ala terpaksa. Sedangkan kalau Allah Ta'ala terpaksa, itu mustahil. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-10 yaitu sifat hayat. Kalau mananya sifat hayat wajib, Allah Ta'ala hidup, mustahil Allah Ta'ala mati. Karena dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, fatawakkal alal hayyil ladzi la yamut, artinya dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak akan pernah mati. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala hidup yaitu annahu law kana mayyitan lam yakun qadiran wala muridan wala aliman bahwa muhalun, artinya kalau Allah Ta'ala mati, tentu tidak terbukti maha kuasa, tidak terbukti maha menentukan, tidak terbukti maha mengetahui. Sedangkan kalau Allah Ta'ala tidak kuasa, tidak menentukan, tidak mengetahui, itu mustahil. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-11 yaitu sifat sama. Kalau mananya sifat sama wajib, Allah Ta'ala bukti yang mendengar, mustahil Allah Ta'ala tuli. Karena dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa huwas sami'ul basir, artinya dan kalau Allah Ta'ala itu maha mendengar serta maha melihat. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-12 yaitu sifat basar. Kalau mananya sifat basar wajib, Allah Ta'ala bukti yang melihat, mustahil Allah Ta'ala buta. Karena dalil atau penjelasan bahwa Allah Ta'ala karena dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, innallaha sami'ul basir, artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar serta maha melihat. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-13 yaitu sifat kalam. Kalau mananya sifat kalam wajib, Allah Ta'ala bukti yang berkata-kata, mustahil Allah berfirman, mustahil Allah Ta'ala bisu. Karena dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa kalamallahu Musa takliman, artinya dan telah berkata-kata Allah kepada Nabi Musa dengan kalam yang sempurna. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-14 yaitu sifat kaunuhu hayyan qadiran. Kalau mananya sifat sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-14 yaitu sifat kaunuhu qadiran. Kalau mananya sifat kaunuhu qadiran wajib, Allah Ta'ala bukti yang kuasa, mustahil Allah Ta'ala tidak kuasa. Karena dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala bukti yang berkuasa, dalilnya sifat kudrat, innallaha ala kulli syai'in alim, artinya qadir, artinya
sesungguhnya Allah Ta'ala itu atas segala sesuatu itu maha kuasa. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-15 yaitu sifat kaunuhu muridan. Kalau mananya sifat kaunuhu muridan wajib Allah Ta'ala bukti yang menentukan. Mustahil Allah Ta'ala tidak menentukan. Dalil atau penjelasan bahwa Allah Ta'ala bukti yang menentukan yaitu dalilnya sifat iradat. Fa'alul lima yurid, artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu atas segala sesuatu itu maha menentukan. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-16 yaitu sifat kaunuhu aliman. Kalau mananya sifat kaunuhu aliman wajib Allah Ta'ala bukti yang mengetahui. Mustahil Allah Ta'ala tidak mengetahui. Karena dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala bukti yang mengetahui yaitu dalilnya sifat ilmu. Innallaha bikulli syai'in alim, artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu atas segala sesuatu itu maha mengetahui. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-17 yaitu sifat kaunuhu hayan. Kalau mananya sifat kaunuhu hayan wajib Allah Ta'ala bukti yang hidup. Mustahil Allah Ta'ala mati. Dalil atau penjelasan bahwa Allah Ta'ala bukti yang hidup yaitu dalilnya sifat hayat. Wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut, artinya dan bertawakallah kepada Allah yang hidup yang tidak akan pernah mati. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-18 yaitu sifat kaunuhu sami'an. Kalau mananya sifat kaunuhu sami'an wajib Allah Ta'ala bukti yang mendengar. Mustahil Allah Ta'ala tuli. Karena dalil atau penjelasan bahwa Allah Ta'ala bukti yang mendengar yaitu dalilnya sifat sama. Wa huwas sami'ul basir, artinya dan kalau Allah Ta'ala itu maha mendengar serta maha melihat. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-19 yaitu sifat kaunuhu basiron. Kalau mananya sifat kaunuhu basiron wajib Allah Ta'ala bukti yang mendengar melihat. Mustahil Allah Ta'ala buta. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala bukti yang melihat yaitu dalilnya sifat basar. Innallaha sami'ul basir, artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar serta maha melihat. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-20 yaitu sifat kaunuhu mutakaliman. Kalau mananya sifat kaunuhu mutakaliman wajib Allah Ta'ala bukti yang berkata-kata. Mustahil Allah Ta'ala tidak berkata-kata. Dalil atau penjelasan bahwa Allah Ta'ala bukti yang berkata-kata yaitu dalilnya sifat kalam. Wakala maulahu Musa takaliman, artinya dan telah berkata-kata Allah kepada Nabi Musa dengan kalamnya sempurna. Kalau sifat yang zais di Allah Ta'ala ada satu yaitu fi'lu kulli mumkini aw tarkuhu, artinya mengerjakan sesuatu yang mungkin adanya atau meninggalkan sesuatu yang mungkin adanya. Karena dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, artinya sesungguhnya apabila dia menghendaki sesuatu dia hanya berkata jadilah maka jadilah sesuatu itu. Kalau sifat yang zais di para rasul ada, kalau sifat yang wajib di para rasul ada 4. Zais 1, mustahilnya juga 4. Karena menurut nazam yang wajib di para rasul ada 4. Zais 1, mustahilnya juga 4. Yang wajib di para rasul ada 4. Zais 1, mustahilnya juga 4. Sidik, amanah, tablik, fatona, benar terpercaya menyampaikan serta pintar. Kizib, hianat, kitman, biladah, bohong, hianat, menyembunyikan serta bodoh. Manakah pembagian sifat yang wajib di para rasul? Yaitu 1, sifat sidik. Kalau mananya sifat sidik wajib Allah tak wajib para rasul benar. Mustahil para rasul dusta. Karena dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya, artinya dan ceritakanlah olehmu Muhammad kisah Ibrahim di dalam Al-Quran, sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala benar, para rasul benar yaitu
annahum law kazabu khabarullahi lakana khabarullahi kadziban wa huwa muhalun. Artinya kalau para rasul dusta, tentu kabar dari Allah dusta, sedangkan kalau kabar dari Allah dusta itu mustahil. Sifat wajib bagi para rasul yang kedua yaitu sifat amanah. Kalau mananya sifat amanah, wajib para rasul terpercaya, mustahil Allah Ta'ala hianat. Karena dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa para rasul terpercaya yaitu annahum law khanu bi fili muharrami aw makruhi lakunna ma'murinna bi misli zalik wala yasihu annahum narabi muharrami aw makruhi. Artinya kalau para rasul hianat dengan mengerjakan sesuatu yang haram atau makruh, maka pasti kita semua diperintahkan untuk mengerjakan yang haram atau makruh. Sedangkan tidak benar kita semua diperintahkan untuk mengerjakan yang haram atau makruh. Sifat wajib bagi para rasul yang ketiga yaitu sifat tabligh. Kalau mananya sifat tabligh, wajib para rasul menyampaikan, mustahil para rasul menyembunyikan. Karena dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa ma alaina illal balagul mubin. Artinya dan itulah kewajiban kami kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa para rasul menyampaikan yaitu annahu law qatamu syai'an mimma umiru bitablighi lakunna ma'murinna bikitmanil ilmi fala yasihu annu marabih lianna khatimal ilmi mal'unun. Artinya kalau para rasul menyembunyikan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, maka pasti kita semua diperintahkan untuk menyembunyikan ilmu. Sedangkan tidak benar kita semua diperintahkan untuk menyembunyikan ilmu, sebab menyembunyikan ilmu itu dilaknat. Sifat wajib bagi para rasul yang keempat yaitu sifat fatonah. Kalau mananya sifat fatonah, wajib para rasul pintar, mustahil para rasul bodoh. Karena dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumi. Artinya dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa para rasul pintar yaitu annahu lawing tafat anhumul fatanatu lam naqdaru ayyukimu hujjatan alal qasmi. Artinya kalau para rasul tidak pintar, maka pasti tidak bisa menegakkan hujah, mengalahkan musuh. Sedangkan kalau para rasul tidak bisa mengalahkan musuh, itu hukumnya mustahil. Kalau sifat yang wajib di para rasul, kalau sifat yang zais di para rasul ada satu yaitu al-aradul basyariyah. Artinya sifat kemanusiaan seperti manusia biasa. Karena dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, qul innama ana basyarum misluhum yuha ilayya. Artinya dan katakanlah olehmu Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa sepertimu yang telah menerima wahyu. Langsung mana? Nabi kita semuanya, Nabi Rasul paling mulia, Muhammad itu namanya, Arab Quraisy itu bangsanya, ayahnya Syahid Abdullah, ibunya Siti Aminah, dilahirkannya di Makkah malam Senin tahun gajah, Rabiul Awal bulannya, tanggal ke-12-nya, April bulan Masehinya, tanggal ke-20-nya. Kalau bilangan tahunnya 500 riwayatnya, 70 penambahnya, serta 1 itu lebihnya.
Wajib mengetahuinya nasab leluhur nabinya. Muhammad utusan Allah, Muhammad putra Abdullah, Abdullah putra Muthalib, Muthalib putranya Hashim, Hashim putra Abdi Manaf, Abdi Manaf putra Qusay, Qusay putranya Kilab, Kilab putranya Murrah, Murrah putranya Ka'ab, Ka'ab putranya Lu'ay, Lu'ay putranya Ghalib, Ghalib putranya Fihir, Fihir putranya Malik, Malik putranya Nadar, Nadar putra Kinana, Kinana putra Huzaimah, Huzaimah putra Mudrika, Mudrika putranya Ilyas, Ilyas putranya Mudar, Mudlar putranya Mizar, Mizar putranya Ma'ad, Ma'ad putranya Adnan. Juga wajib diketahui nasab leluhur nabinya, leluhur dari ibunya Muhammad putra Aminah, Aminah putrinya Wahab, Wahab putra Abdi Manaf, Abdi Manaf putra Zahra, Zahra putranya Kilab. Bertemulah dan ayahnya di nasab yang kelimanya, Kilab bin Murrah namanya. Jadi ibu dan ayahnya masih satu keturunan. Nabi Muhammad berputra 7, Taib, Qasim dan Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Umi Kulsum ditambah Ibrahim yang beribunya dari Maria. Fatimah, Umi Kulsum ditambah Ibrahim yang beribunya dari Maria. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.